Apakah kalian tahu kalau ternyata ada sebuah sosial media yang kalau kita terlalu lama membukanya, katanya IQ kita malah terkesan berkurang. Dan ternyata sosial media tersebut adalah TikTok. Bahkan menurut data sosmed yang memiliki netizen paling kritis atau dalam tanda kutip pintar dari semua sosmed yang ada, TikTok menduduki peringkat terbawah, dan itu barengan sama Facebook. Tapi coba kita fokuskan ke aplikasi TikTok yang memang penghuninya selalu agak lain. Dan juga memang pengguna TikTok nomor 1 itu juga orang Indonesia. Jadi secara harfiah, kenapa sih SDN TikTok itu rendah? Jadi selamat datang di segmen Belajar Aja. Simple yang mungkin akan gue tekankan, kalau aplikasi TikTok itu bukan permasalahan utamanya. Tapi sayangnya mayoritas pengguna TikTok ternyata itu sedikit agak lain, karena tidak bisa menyaring informasi dengan baik dan akhirnya menelan banyak informasi yang sumbernya itu selalu saja ngawur, sehingga malah menormalisasi hal-hal yang menuju kebodohan. Sekarang pertanyaannya, balik lagi ke data bahwa TikTok adalah sosial media dengan user paling tidak pintar ketimbang sosmed lain. Dan pertanyaannya, emang kebodohannya itu ada di mana? Sesimpel dari contoh, kalau konten sampah atau bodoh di TikTok itu tentu akan lebih cepat viral. Dan kalau diputar balik ketika kita membuat konten edukasi di TikTok, terkadang hujatan dan cacat logika lah yang malah dilontarkan di kolom komen. Apalagi kalau konten edukasinya itu mengarah ke politik, sains, bahkan agama. Makin banyak statement-statement dari komentar TikTok yang bikin terheran-heran. Coba kita ambil contoh berita yang cukup ramai di mana seorang ojol menguras uang ATM dari dompet hasil temuannya di jalan. Secara logika tentu saja ini merupakan tindakan yang tidak etis atau maling. Tapi warga TikTok tentu beda lagi. Mereka justru membela si ojol dengan dalih kan emang nemu. Dan ternyata nyatanya gak cuman sekali kejadian seperti ini. Sudah berapa kali berita-berita kejahatan seperti berita kasus pelecehan, pencurian, penipuan, dan lain-lain. Warga TikTok dengan bodohnya membela si pelaku kriminal dan bahkan menjelek-jelekan si korban. Dari segi konten pun tentu saja kalian akan digerus dengan konten-konten yang serba aneh semua. Jika kalian pengguna baru yang konten-kontennya belum difilter, gue yakin konten-konten bodoh seperti berita-berita hoax, konten-konten sus, konten-konten yang menghadirkan statement sampah tentang suatu isu pasti muncul di beranda kalian. Tapi berbeda dengan kalian yang sudah memfilter keras konten TikTok, sehingga beranda kalian ya alhamdulillah bersih. Udah gitu, mau konten kreator atau netizen di TikTok itu kebanyakan bercanda, gak pernah bisa diajak serius. Konten-konten yang mengandung berita-berita penting atau edukasi-edukasi penting selalu dianggap remeh dan berujung menjadi komentar sampah doang. Sekarang coba kalian buat postingan berita heboh, entah itu menyangkut politik, agama, atau ya berita-berita tipikal informasi yang biasa aja juga bisa. Dan coba upload di TikTok, Instagram, dan Twitter. Dan dari pengalaman gue yang sering kali melihat berita yang sama di ketiga sosmed tersebut dan melihat respon-responnya, respon yang paling konyol dan bikin geleng-geleng kepala tentu saja berada di sosmed TikTok, Twitter atau Instagram yang masih bersifat netral, karena sekalinya ada yang konyol biasanya langsung dikoreksi oleh pengguna lain. Tapi TikTok kalinya ada yang merespon dengan konyol, balasannya itu malah makin konyol semua. Kalau ada yang niat mengkoreksinya pun malah dianggap konyol juga oleh mereka. Jadi pada akhirnya lagi-lagi kalau TikTok itu sebenarnya bisa bersih dan menjadi sosial media yang normal kalau memang usernya bisa kritis dan mulai pandai memfilter konten-konten yang mereka konsumsi. Tapi lagi-lagi secara faktanya kan, kenapa sih orang-orang TikTok itu aneh banget? Sebenarnya sebelum membahas orang-orang pengguna TikTok, gue perlu garis bawahi lagi tentang aplikasinya dulu. Dimana aplikasi TikTok lah yang sejak awal menjanjikan konten berformat vertikal dan dengan durasi yang tergolong cukup pendek. Seperti yang udah gue bahas detail banget di video yang ini, kalian bisa cek aja. Kalau memang video pendek itu, jika terlalu sering ditonton, memang bisa merusak diri kita, terutama pada attention span kita juga. Dikarenakan video-videonya memang pendek dan fasenya cepat, sehingga menciptakan sebuah audiens atau penonton yang mana itu adalah seluruh pengguna TikTok itu sendiri
menjadi gampang bosen. Dan nyatanya ya, kita memang sudah hidup di zaman yang emang serba gampang bosen. Jadinya secara harfiah, semua pengguna TikTok basicnya memang sudah sedikit tergerus cara berpikirnya. Mau itu pengguna yang normal ataupun yang beneran bodoh sekalipun. Dan ya, gue termasuk orang yang emang attention span-nya juga sudah mulai terganggu. Padahal gue cuma pengguna TikTok normal, buka apps-nya pun kadang-kadang aja. Jadi kalau kita masuk lebih dalam lagi dengan basic pengguna TikTok yang udah gue jelasin tadi, wajar aja jikalau ada berita-berita atau konten yang apapun itu jarang banget disaring atau dicek ulang. Dikarenakan memang orang-orang sudah terlalu banyak mengkonsumsi video pendek di TikTok itu sudah gampang bosan. Dan tentu merasa nggak perlu untuk melakukan hal itu semua. Yang pada akhirnya konten-konten atau berita-berita pembodohan malah bisa masuk dan dibenarkan oleh mereka. Sehingga hasil akhirnya adalah netizen-netizen TikTok yang malah menjadi agak lain. Yang akhirnya muncullah semua fenomena kebodohan di TikTok yang udah gue sebut di chapter sebelumnya. Tapi tahu gak sih kalian, ternyata di TikTok yang kalian bilang netizennya itu bodoh-bodoh semua, ternyata juga banyak yang pura-pura bodoh. Karena mau sebodoh apapun manusia, seharusnya tidak mungkin ada orang yang bisa-bisanya membela sang kriminal ketika ada video tentang kasus kriminal. Jadi potensinya ada dua, yaitu antara orangnya bodohnya sudah mencapai inti dasar bumi, atau emang dia pura-pura bodoh aja. Tujuannya sendiri sudah jelas, pasti ya caper. Karena orang-orang ini ingin komentarnya jadi top komen dengan balasan dan like yang banyak juga. Dan caranya apa? Ya tentu menjadi bodoh. Ketika dia membuat komentar bercanda pada postingan serius, sudah pasti komentar dia akan terus dihujat dan akhirnya menjadi top komen. Dan alih-alih si pura-pura bodoh ini kena mental, justru dia senang karena dalam hati dia bilang mancing mania mantap karena berhasil memicu dan memancing banyak emosi orang-orang. Dan itu juga berlaku pada konten-konten pembodohan yang kebanyakan adalah settingan juga. Seperti konten-konten tanya jawab di TikTok, itu biasanya ada yang beneran dan ada yang settingan, di mana kreator sengaja ingin narasumber yang mostly itu adalah anak-anak sekolah ataupun bahkan orang dewasa untuk salah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang harusnya gampang. Karena kalau di kontennya itu orang narasumber jawabnya itulah 1+1 dijawab sama dengan 2, ya semua orang juga tahu. Tapi kalau narasumber bilang 1+1 itu 3, ya sudah pasti orang-orang bakal nonton dan terheran-heran dengan kebodohan si narasumber dan berujung komen. Jadi inilah bukti nyata istilah hati-hati dalam mengkonsumsi sosial media. Karena di TikTok aja kebodohan sudah dinormalisasi. Bahkan ada yang rela pura-pura bodoh atau memaksa untuk bodoh demi bisa terkenal. Jadi di TikTok, kalau kita nggak pintar-pintar buat memfilter orang bodoh beneran dan pura-pura bodoh, itu kelihatan beda tipis. Tapi tujuannya sama, membuat kita sebagai orang normal jadi ikut rusak juga. Karena pikiran kita akan kacau ketika mendengar statement-statement dari orang-orang bodoh tersebut. Dan ya, ternyata ini juga berlaku ke semua sosial media. Mau itu YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. TikTok ini kebetulan emang lagi lebih banyak aja dan sudah ditetapkan juga jadi peringkat terbawah. Jadi hati-hatilah dalam menggunakan internet dan cobalah untuk terus kritis dan memfilter semua konten yang kalian konsumsi dan kurangi screen time agar bisa terhindar dari penyakit-penyakit gampang bosan, malas, dan lain-lain. Jadi bagaimana dengan pendapat kalian? Silahkan kasih pendapat kalian di kolom komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Kalian termasuk yang capek juga gak dengan orang-orang yang main TikTok? Silahkan komen aja. Pada akhirnya aplikasinya itu juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya, karena basicnya sama aja dengan aplikasi sosmed lain. Yang gue jelaskan di sini adalah ironisme di mana kebodohan adalah sebuah hal yang normal di TikTok. Bahkan mungkin sosmed lain juga. Sampai-sampai orang yang normal pun rela berpura-pura atau memaksakan diri untuk menjadi bodoh agar mendapatkan perhatian atau keuntungan dari aplikasi TikTok. Jadi, jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.